pagi. Saya bangun. Kak Marta itu jam berapa bangunnya? Kalau dibangunin mama ya bangunnya pagi, Kak. Oh, gitu ya. Kalau enggak dibangunin, enggak bangun. Sudah biasa. Adik-adik, sekarang kita akan beribadah ya. Sudah siap semuanya ya? Semuanya kabarnya pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, yuk Kak Marta, kita akan mulai. Kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa sama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa beribadah kembali Tuhan. Bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami, bertemu dengan teman-teman kami secara online. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat enggak lagu Big and Small? Masih ingat? Big and Big itu apa ya? Besar. Besar, small, kecil. Yuk kita akan nyanyi itu ya adik-adik ya. Oke. Semuanya tepuk tangan. Adik-adik semuanya panggil berdiri ya. Pakai gerakan. Ayo semangat. Semangat. Kita semua istimewa sama Tuhan. Amin. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big and small lagi. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Bersama Tuhan Aku pasti bisa. betul adik-adik ya. Nah, adik-adik, siapa yang suka berjalan dengan Tuhan? Ayo. Berjalan dengan Tuhan itu apa, Kak? Berjalan dalam kehidupan kita, misalnya belajar, kita minta perlindungan Tuhan. Oh, minta Apa yang kita lakukan, kita menghadirkan Tuhan Yesus, gitu Kak. Naik motor selalu Tuhan sepi, minta sertai. Iya, jangan lupa berdoa ya. Betul, iya. Oh. Terus saya juga berjalan bersama Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, Kak Betul. Wati. Iya, setiap hari Harus baca kitab firman suci. Dan jangan lupa berdoa karena kita mau bertumbuh. Oke, Yuk, Adik, kita akan nyanyi menyanyi sama itu ya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Percaya, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya Saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. mari, Mari lompatlah, mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. 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 bersuka, Bersuka dalam Tuhan. Dalam siapa, Kak? Bersuka dalam Tuhan. kita mau terus bersuka di dalam Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Adik-adik, hanya bersama Tuhan Yesus kita dimenangkan ya, Kak. Amin. Betul, dimenangkan. kita tidak rugi ngikut Tuhan Yesus. Betul Kak Wati, ya. Iya. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Harus siap. Mari kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, kita akan nyanyi dulu. Hanya Tuhan yang menjadi setiap jawaban doa-doa kita. Saat kita menyembah, Tuhan akan hadir buat kehidupan kita. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah
Shalom adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah kepadamu, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Walau kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan Yesus hadir. Dimanapun kami berada, ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang dengar akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa kan? Nah, kita cek, kakak mau cek dulu semangatnya adik-adik. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yuk, sudah semangat adik-adik? Kalau kakak mau cek lagi, kita katakan sama-sama semangat 3 kali. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Nah, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan. Hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan dengan judul Percaya dan Bertekun. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bagikan suatu cerita. Nah, sebelumnya kakak adik-adik bisa lihat bunga yang ada di depan sini kan? Cantik tentunya ya adik-adik ya. Bunganya cantik, bunganya bagus. Nah, sebelum jadi bagus seperti ini memang bunga plastik ya adik-adik ya. Adik-adik bayangkan ini adalah bunga asli. Nah, sebelum jadi bunga yang sebagus ini, dulunya masih kecil adik-adik. Bahkan ada yang berbentuk biji. Biji itu harus ditanam, biji itu harus dirawat, disiram supaya bisa bertumbuh, berbunga seperti ini. Kalau tumbuhannya tumbuhan buah, berbuah. Ya, berbuah mangga, apel, jeruk, dan lain-lain sebagainya. Kalau bunga, ya jadi bunga yang cantik. Tapi semuanya itu dari biji. Kita harus merawatnya, harus menyiramnya. Nah, kakak hari ini akan berbicara juga tentang biji-bijian adik-adik. Ya, tentang merawat biji-biji. Kita hari ini berbicara tentang merawat biji-biji. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan berada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kakak tidak akan bacakan, tapi adik-adik bisa tonton video berikut ya. Disimak baik-baik. Silahkan. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik sudah dengar, sudah lihat videonya. Nah, tadi di dalam video tadi
ya, ada seorang penabur. Seorang penabur ini seperti seorang petani. Dia mau menaburkan biji-bijian, menaburkan benih. Benih itu biji ya adik-adik ya. Ada seorang penabur yang akan menaburkan biji-bijian, yang akan menaburkan benih. Ya, ditabur itu. Kayak Pak Tani nabur biji-biji ya. Nah, di dalam firman itu diumpamakan ya, penabur itu adalah Tuhan Yesus. Penabur itu adalah Tuhan Yesus, dan benih itu yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu seorang penabur. Dia menaburkan benih. Benih apa yang ditabur? Benih firman Tuhan. Betul adik-adik. Benih firman Tuhan sudah ditabur ke dalam tanah. Tanah itu melambangkan hidup kita. Jadi Tuhan menabur firman Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita ini seperti tanah. Nah, tadi kalau adik-adik lihat videonya, ada berapa jenis tanah adik-adik? Ada berapa jenis tanah? Betul sekali, ada 4 jenis tanah. Apa aja? Yang pertama, tanah yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang ada di bebatuan. Yang ketiga, yang ada sebar di betul semak duri. Dan keempat, ada di tanah yang subur adik-adik. Ada 4 jenis tanah, menandakan ada 4 jenis kehidupan kita. Nah, tanah yang pertama ini adalah tanah yang ada di pinggir jalan, dimakan sama burung ya adik-adik tadi ceritanya. Dan ketika firman itu ditaburkan di dalam hidup kita, adik-adik mendengar firman Tuhan. Adik-adik saat ini juga dengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang sudah ditaburkan ke adik-adik, semuanya diambil sama burung. Burung itu melambangkan apa? Burung itu melambangkan iblis. Iblis mengambil. Sehingga adik-adik tidak fokus. Contohnya, ketika dengar firman nih, adik-adik sambil WA-an, adik-adik sambil main HP. Sehingga firman itu tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Firmannya diambil iblis karena adik-adik main HP. Karena adik-adik tidak fokus. Tanah yang kedua adik-adik. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hidup kita, ya, ketika Tuhan sudah nabur kita, sudah dengar firman itu tumbuh di dalam hidup kita, tapi kita tidak memelihara karena di situ katakan akarnya ya mati, ya, akarnya panas. Di sini cuacanya panas dan akarnya tidak bisa sampai ke bawah karena ada batu-batu. Sama seperti hidup kita, ya. Kalau kita dengar firman Tuhan, tidak dijaga, tidak dirawat firman Tuhannya, kita malas baca Alkitab, kita akan jadi jenis tanah yang kedua. Kita akan jadi jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu adik-adik. Kita tidak bertumbuh, hidup kita tidak bertumbuh karena kita tidak mau menjaga firman Tuhan. Kita tidak mau baca firman, ya. Kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tanah yang jatuh, biji yang jatuh di mana adik-adik? Di semak berduri, ya. Nah, ketika tanah ini jatuh di semak berduri, ya, ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan disampaikan, akhirnya jatuh di tanah yang berduri, ya. Tumbuhan itu lama-lama, ya, bisa tumbuh lama-lama, naik. Tapi pohonnya tidak bisa jadi seperti ini adik-adik. Karena pohonnya itu terhimpit duri-durian. Sama seperti hidup kita. Kalau firman kita sudah dengar firman, kita sudah terima firman, tapi hidup kita masih khawatir. Hidup kita masih tidak percaya. Hidup kita masih, masa sih aku bisa? Masa sih nilaiku bisa? Masa sih aku pintar? Masa sih aku dapat nilai 100? Nah, ini seperti tanah yang ketiga adik-adik, di tanah yang bersemak duri. Kita tumbuh tapi
kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kekecewaan, dan akhirnya iman kita kepada Tuhan tidak ada, iman kita kepada Tuhan, dan akhirnya mati. Dan tanah yang keempat itu adalah tanah yang betul sekali, tanah yang jatuh di tanah yang subur. Ketika jatuh di hidup kita, tanah kita jadi tanah yang subur, adik-adik. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, dijaga, dirawat, direnungkan, dan dilakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, maka nih adik-adik, biji yang tadi itu seperti jatuh di tanah yang subur. Kita jaga, kita rawat, akhirnya disirami, dibaca terus firman Tuhan, ya, dijaga, dirawat terus. Kalau ada yang hamanya dicabuti, kalau ada yang rasa khawatirnya dicabutin, dihilangin, akhirnya kita jadi bertumbuh, bahkan bisa berbuah. Dikatakan firman Tuhan, berbuah berapa kali lipat? 30 kali lipat. Berapa kali lipat? Bahkan sampai 100 kali lipat. Buahnya sangat banyak sekali. Senang kan adik-adik kalau punya tumbuhan, punya pohon misalnya pohon mangga nih. Mangganya berbuahnya banyak sekali. Tentu kan adik-adik senang, sama seperti hidup kita. Ketika firman sudah dibagikan, ayo adik-adik, kita percaya kepada firman Tuhan. Jangan seperti tanah yang ketiga, kita tidak percaya sama firman Tuhan, tapi kita mau percaya. Terus kita harus bertekun, disirami terus firman Tuhannya, dirawat, dijaga, dibaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu jangan cuma dibaca tok, tapi harus dilakukan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan berbohong. Ya adik-adik melakukan ya, jangan berbohong. Kalau firman Tuhan ngomong apa? Ayo beribadah kepada Tuhan. Ya jangan malas beribadah. Jangan nyontek, tidak boleh nyontek. Jangan berkata kasar, jangan berkata yang tidak benar. Ya adik-adik harus melakukan itu adik-adik. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan di dalam hidup kita. Kita harus bertekun, terus dijaga firman-Nya, dijaga Tuhannya di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Kayak ada lagu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh, baca kitab suci tiap hari, berdoa firman Tuhan supaya bertumbuh di dalam hidup kita. Nah, untuk ayat hafalan kita ada di Ibrani 10 ayat 35. Ya, Ibrani 10 ayat 35. Kakak akan bacakan dulu ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Yuk adik-adik kita sama-sama hafalkan ayat ini ya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya ya. Gampang adik-adik ya. Ibrani 10 ayat 35. Oke, hari ini firman-Nya selesai. Kita bisa siap-siap, kita mau berdoa. Ingat adik-adik, jaga hidup kita, jaga firman yang sudah ditaburkan di dalam hidup kita, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami bisa mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah Engkau taburkan di dalam hidup kami, semua itu akan bertumbuh di dalam hidup kami. Semua itu akan berbuah di dalam hidup kami. Jadikan hidup kami seperti tanah yang subur. Jadikan hidup kami siap untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan, kami siap
untuk melakukan firman-Mu. Kami siap untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, untuk kuis minggu ini, yang pertama adalah, yang pertama adalah sebutkan empat jenis tanah yang tadi disampaikan, ada 4 jenis tanah. Yang kedua, pertanyaannya gampang aja ya adik-adik ya. Yang kedua, siapakah penabur dan apakah benih itu? Gampang kan? Siapakah penabur dan siapakah benih itu? Yang ketiga, adik-adik rekam ayat hafalan kita di Ibrani 10 ayat 35 ya, dikirim ke mentornya. Oke? Siap? Oke, God bless you. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk kakak ajak bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Bapa, buat hari ini kami masih boleh beribadah. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena anugerah yang Kau limpahkan atas kami semua. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk kami bertekun di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, di tanah hati kami yang paling subur, dan akan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, dan kami boleh dimenangkan, kami boleh diperteguh oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Sekarang Tuhan, kami naikkan syafaat kami buat bangsa kami, biarlah Engkau sendiri akan turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Indonesia boleh dilalukan dari segala permasalahan yang saat ini dihadapi Bapak. Berberkati juga Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan juga seluruh staf jajarannya dari pusat ke daerah, juga menteri kabinet, semua aparat pemerintah yang terkait Bapak. Engkau yang akan memberkati mereka, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka boleh mengambil setiap kebijakan dengan hikmat yang dari Tuhan, dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Berdoa juga Bapak buat tim medis, para dokter, perawat, suster, relawan, mereka yang berjuang di garis depan, mereka yang saat ini berjuang melawan virus. Engkau sendiri akan tutup mulut dengan kuasa darah Yesus. Berkati mereka, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna, imunitas yang lebih, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan penyertaan yang dari Tuhan. Dan semua orang yang saat ini terpapar sakit, Engkau berikan kesembuhan, biar melalui kesembuhan mereka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syafaat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangannya adik-adik, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.